Bayangkan sejenak. Di saat kamu mengangkat tanganmu dalam doa, memohon kebaikan untuk seseorang yang kamu sayangi, atau bahkan untuk orang yang sedang dalam kesulitan di belahan bumi lain, ada sebuah bisikan lembut dari langit. Bisikan itu bukan dari manusia, melainkan dari makhluk suci yang tak pernah ingkar kepada Allah. Bisikan itu berbunyi, "Amin," dan bagimu juga seperti itu. Ini bukan sekadar imajinasi. Ini adalah janji nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah rahasia agung yang disampaikan melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah rahasia yang jika kita pahami dan amalkan, akan membuka pintu-pintu kebaikan dan keberkahan yang tak terduga dalam hidup kita. Jika kamu ingin tahu lebih dalam tentang keajaiban doa ini, tentang bagaimana setiap kebaikan yang kamu doakan untuk orang lain akan berbalik kepadamu, dan bagaimana malaikat menjadi perantara doa paling mustajab ini, maka video ini adalah untukmu. Sebelum kita menyelami rahasia ini lebih dalam, luangkan waktu sejenak untuk berlangganan channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan konten-konten yang menenangkan hati dan memberikan pencerahan, yang insya Allah akan sangat relate dengan perjalanan hidupmu. Mari kita selami rahasia ini bersama. Dalam kehidupan kita, seringkali kita berdoa untuk diri sendiri, memohon segala kebutuhan dan keinginan. Itu wajar dan dianjurkan. Namun, ada sebuah tingkatan doa yang memiliki keistimewaan luar biasa, sebuah doa yang dijamin langsung oleh Allah melalui perantara malaikatnya. Doa itu adalah doa yang kita panjatkan untuk kebaikan orang lain. Mari kita simak kembali hadis mulia yang menjadi inti pembahasan kita kali ini. Dari Abu Darda, radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim mendoakan kebaikan bagi saudaranya, sesama muslim, tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, Amin, dan bagimu juga seperti itu, kebaikan yang sama. Hadis riwayat Muslim, nomor 2732. Hadis ini adalah pondasi yang sangat kuat. Ia menunjukkan betapa Allah mencintai hambanya yang memiliki hati lapang, yang peduli terhadap sesamanya, bahkan hingga mendoakan kebaikan untuk mereka. Frasa kunci di sini adalah, tanpa sepengetahuannya. Ini berarti Anda mendoakan seseorang secara rahasia, tanpa perlu memberitahu mereka, tanpa mencari pujian atau balasan dari manusia. Ini adalah puncak keikhlasan. Dan disinilah keajaiban itu terjadi. Ketika Anda mendoakan kebaikan untuk saudara Anda dengan tulus dan ikhlas, Allah mengutus malaikatnya. Malaikat itu, yang tidak pernah ingkar dan selalu patuh pada perintah Allah, melakukan dua hal sekaligus. Mengamini doa Anda, mereka berkata, Amin, yang berarti, kabulkanlah doa ini ya Allah. Ini adalah bentuk dukungan langsung dari makhluk Allah yang paling suci. Mendoakan Anda dengan kebaikan yang sama. Tidak hanya mengamini, malaikat itu juga mendoakan kebaikan yang sama persis untuk diri Anda. Jika Anda mendoakan agar teman Anda sembuh dari sakit, malaikat akan mendoakan agar Anda juga diberi kesehatan. Jika Anda mendoakan agar saudara Anda diberi rezeki yang berkah, malaikat akan mendoakan agar Anda juga diberi rezeki yang berkah. Bayangkan betapa dahsyatnya ini. Doa malaikat adalah doa yang sangat mustajab, karena mereka adalah hamba Allah yang tidak memiliki dosa dan senantiasa beribadah kepadanya. Ini adalah investasi, kebaikan yang paling cerdas dan paling menguntungkan yang bisa kita lakukan. Tentu, berikut adalah kelanjutan teksnya dengan perubahan yang sama. Mengapa Allah memilih cara yang begitu indah dan langsung untuk membalas doa yang kita panjatkan untuk orang lain? Ada hikmah yang sangat mendalam di baliknya. Mendorong kasih sayang dan persaudaraan. Islam adalah agama yang sangat menekankan ukhuwah, persaudaraan, dan kasih sayang antar sesama. Dengan adanya jaminan balasan ini, Allah mendorong kita untuk tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi juga peduli dan mencintai saudara kita. Ini membangun masyarakat yang saling mendukung dan mendoakan. Melatih keikhlasan. Doa, tanpa sepengetahuan, orang yang didoakan adalah ujian keikhlasan yang sesungguhnya. Ketika kita tidak mengharapkan balasan atau pujian dari manusia, niat kita murni hanya karena Allah. Dan doa yang murni ikhlas, adalah doa yang paling dicintai oleh Allah dan lebih berpotensi untuk dikabulkan.
Membersihkan hati dari penyakit. Kebiasaan mendoakan kebaikan untuk orang lain akan membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit seperti iri dengki, hasad, dan bakhil. Bagaimana mungkin kita bisa iri pada seseorang jika kita sendiri yang mendoakan kebaikan untuknya? Hati akan menjadi lebih lapang dan tenang. Menarik keberkahan dan pembuka pintu rezeki. Doa yang tulus ini bisa menjadi pembuka pintu keberkahan dalam hidup Anda. Ketika Anda mendoakan agar orang lain mendapatkan sesuatu yang baik, baik itu rezeki, kelancaran usaha, atau kesehatan, malaikat akan mengamini dan mendoakan hal yang sama untuk Anda. Ini adalah salah satu kunci untuk mendapatkan apa yang orang lain punya, atau bahkan yang lebih baik, yaitu dengan mendoakan kebaikan itu terlebih dahulu bagi mereka. Allah akan melapangkan rezeki Anda, memberi Anda kelancaran, atau menganugerahkan kesehatan serupa atau lebih dari yang Anda doakan untuk saudara Anda. Kebaikan itu berputar, dan Anda akan menjadi bagian dari putaran keberkahan tersebut. Ini adalah manifestasi dari janji Allah untuk menambah rezeki bagi hamba yang bertakwa dan dermawan dalam doanya. Menambah kedekatan dengan Allah. Dengan mendoakan sesama, Anda menunjukkan sifat kasih sayang yang dicintai Allah, sehingga mendekatkan diri Anda kepadanya. Ini adalah bukti bahwa Anda adalah hamba yang peduli, bukan hanya kepada diri sendiri, melainkan juga kepada sesama makhluknya. Ini adalah bukti nyata bahwa dalam Islam, kemurahan hati dan kebaikan itu tidak akan pernah sia-sia. Bahkan, ia adalah jalan tercepat untuk kebaikan yang kembali kepada diri kita sendiri, dengan jaminan langsung dari malaikat Allah yang senantiasa taat. Lalu, bagaimana kita bisa mengamalkan rahasia agung ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Ini sangatlah mudah, tidak butuh biaya, hanya butuh niat dan keikhlasan. Doakan orang tua. Selalu doakan kebaikan, ampunan, kesehatan, dan keberkahan untuk kedua orang tua Anda, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Ini adalah salah satu doa paling mustajab dan bentuk bakti yang tak ternilai. Doakan pasangan seanak-anak. Mohonkan kebaikan, keberkahan, perlindungan, dan petunjuk bagi keluarga inti Anda. Semoga mereka menjadi penyejuk mata dan penolong di akhirat. Doakan sahabat kerabat. Ketika Anda teringat teman atau kerabat yang sedang berjuang, sedang sakit, atau sedang menghadapi kesulitan, doakanlah mereka. Beri mereka kemudahan, kesabaran, dan jalan keluar terbaik dari setiap masalah. Doakan umat Islam secara umum, doakan kaum muslimin di seluruh dunia yang tertindas, yang membutuhkan pertolongan, yang sakit, yang kelaparan, atau yang sedang dalam konflik. Doa ini sangat luas jangkauannya dan pahalanya besar di sisi Allah. Doakan orang yang berbuat baik kepadamu, ini adalah bentuk rasa syukur dan kebaikan yang akan mendatangkan balasan. Bahkan jika hanya senyuman atau bantuan kecil, doakanlah kebaikan untuk mereka sebagai wujud terima kasih. Doakan bahkan orang yang pernah menyakitimu. Ini adalah level keikhlasan dan kebesaran hati yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa Anda telah memaafkan. Dengan mendoakan kebaikan bagi mereka, bukan hanya hati Anda yang lebih tenang dan bersih, tapi juga pintu pahala terbuka lebar untuk Anda. Doakan saat momen mustajab, manfaatkan waktu-waktu mustajab untuk berdoa, seperti saat sujud terakhir dalam sholat, di antara azan dan iqamah, setelah sholat wajib, atau di sepertiga malam terakhir. Momen-momen ini adalah pintu-pintu doa yang paling dekat dengan Allah. Doakan saat ada musibah global, gempa bumi, banjir, kelaparan, konflik, pandemi, doakan mereka yang terkena dampak. Doa kita mungkin tidak mengubah situasi secara langsung, tapi ia adalah bentuk kepedulian dan bisa mendatangkan kebaikan bagi kita dari arah yang tidak terduga. Ingat, ketika Anda mendoakan orang lain mendapatkan rezeki, pekerjaan, atau kemudahan yang ia inginkan, malaikat akan mendoakan hal serupa atau bahkan lebih baik untuk Anda. Ini adalah kunci rahasia untuk mendapatkan apa yang baik dari orang lain, bukan dengan mengambil, tapi dengan memberi lewat doa. Ingat, doa yang paling utama adalah doa yang tulus, yang keluar dari lubuk hati yang ikhlas, dengan keyakinan penuh bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan. Jangan pernah merasa lelah mendoakan orang lain, karena itu sama dengan Anda sedang mendoakan diri sendiri, dengan jaminan langsung dari malaikat. Sahabat, setelah menyimak keajaiban ini,
Semoga kita semakin termotivasi untuk tidak pernah berhenti mendoakan kebaikan bagi sesama. Setiap doa yang kita panjatkan untuk orang lain, sejatinya adalah hadiah terindah yang kita kirimkan untuk diri kita sendiri. Ia adalah investasi tanpa batas yang tidak pernah merugi, jembatan menuju pahala berlipat ganda, hati yang lapang, dan kedekatan dengan Allah. Mari kita jadikan mendoakan orang lain sebagai bagian tak terpisahkan dari ibadah dan kebaikan kita sehari-hari. Karena dengan memberi, kita menerima. Dan dengan mendoakan, kita didoakan. Ingatlah selalu, bisikan malaikat itu nyata, sebuah janji yang tak akan pernah meleset. Amin, dan bagimu juga seperti itu. Sukai video ini jika kamu merasa mendapatkan pemahaman baru dan termotivasi untuk lebih banyak mendoakan orang lain. Berlangganan ke channel ini untuk terus mendapatkan konten-konten spiritual yang menenangkan hati, mencerahkan pikiran, dan menguatkan imanmu. Jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Bagikan video ini kepada teman, keluarga, atau siapapun yang mungkin perlu mengetahui rahasia doa yang luar biasa ini. Jadikan ini sebagai amal jariahmu. Tuliskan komentarmu di bawah. Siapa yang paling sering kamu doakan? Atau apa pengalamanmu tentang doa yang berbalik? Mari kita saling berbagi inspirasi dan kebaikan. Terima kasih telah membersamai kami dalam perjalanan renungan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua, menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk sesama, dan selalu mendapatkan balasan kebaikan darinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.